Masalahnya bukan hanya krisis global. Persoalan ekonomi kita semakin rumit karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik. Tidak banyak berdampak kepada saudara-saudara kita yang terkategori miskin dan kurang mampu. Sementara itu, defisit anggaran coba ditutupi dengan utang pemerintah. Dalam 8 tahun terakhir ini, kenaikan utang pemerintah mencapai 3 kali lipat. Menurut Kementerian Keuangan, di awal tahun 2023 ini angkanya mencapai 7.733 triliun rupiah. Belum lagi utang BUMN yang semakin menggunung sebesar 1.640 triliun rupiah. Ekstrim atau sekeras sekarang dalam menyatakan kritiknya terhadap pemerintahan Jokowi. Ini saya kira salah satu yang cukup tegas dinyatakan oleh Demokrat, dan itu saya kira juga hasil bacaan mereka selama ini bahwa posisi yang tegas mungkin itu dianggap perlukan dalam posisi sekarang. Pengalaman dulu Demokrat umumnya agak terlambat begitu mencari teman koalisi. Kalau sekarang sudah jelas, Demokrat sudah 2 periode menjadi partai oposisi, dan saatnya sekarang kira-kira begitu ya, ada semangat untuk mengambil dominasi dari pemerintahan Jokowi dan PDIP. Dan kita juga melihat chemistry Demokrat dengan PDIP itu tidak terlalu baik, kira-kira begitu, juga tidak ada kemungkinannya sangat kecil untuk bisa berkoalisi dengan PDIP, dan kelihatan sudah ada statement juga koalisi yang mungkin adalah dengan PKS dan Nasdem. Saya kira itu yang akan dipertegas oleh Demokrat. Nah, cuma memang harus agak taktis begitu ya, karena ini sangat bergantung pada Nasdem yang sejauh ini masih punya kemungkinan untuk menentukan arah koalisi partai-partai yang ada. Bulan lebih barangkali saya berdiskusi dengan kawan-kawan, termasuk juga dengan Pak Kaban, berkali-kali saya berdiskusi dengan beliau. Hanya mengatakan, ya kalau menjadi lawyer mengapa tidak? Dan saya akan memberikan masukan, advice kepada Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf. Ini loh Pak yang harus dilakukan. Kalau sampai di sini itu nggak boleh begitu. Jadi fair begitu. Tapi sebaliknya juga saya akan mewakili kepentingan hukum beliau di luar dan di dalam pengadilan. Jadi kalau misalnya beliau diserang orang, dijelek-jelekin misalnya atau apa, saya katakan kita klarifikasi dulu ya, fakta-faktanya yang kami punya seperti ini, Anda seperti apa. Nah, tapi kalau misalnya sampai ke pengadilan, ya saya akan mewakili beliau di pengadilan. Jadi itulah pekerjaan saya sebagai advokat, dan Pak Jokowi pun percaya. Beliau mengatakan Pak Yusril profesional. Kan ada yang nanya, bukankah Pak Yusril itu suka berseberangan sama pemerintah? Memang iya, saya mengakui iya. Kadang-kadang saya beda pendapat sama pemerintah dan keras sekali. Ya, tapi saya tidak pernah kasar, maki-maki orang, enggak. Misalnya masalah HTI yang selalu diributkan orang kan, sampai juga ada Mbak Eva Sundari yang mengatakan minta supaya Pak Yusril mundur jadi lawyernya Pak Jokowi, Pak Ma'ruf, karena Pak Yusril itu pro HTI. Saya bilang, saya ini lawyernya HTI, bukan saya pro HTI. Saya kenal baik dengan pengurus-pengurus HTI, ya, bergaul dengan mereka, dengan Pak Ismail Wisanto, sahabat saya sering berdiskusi, dan ternyata pemikiran HTI tentang khilafat itu agak beda dengan pikiran saya. Saya yakin bahwa khilafat itu adalah ajaran Islam, tapi kan tafsir tentang khilafat itu kan kita bisa berbeda pendapat. Ya, bagi saya khilafat itu bisa ditafsirkan dalam sebuah sistem republik, dan presiden itu ya bisa jadi seperti khilafat juga. Nah, tapi HTI punya tafsiran lain. Jadi yang saya bela di HTI itu adalah karena hak-hak mereka saya anggap dizolimi, ya, sudah diberi status badan hukum, tiba-tiba dicabut semena-mena, dan karena itu kita melakukan perlawanan ke pengadilan. Sampai hari ini sedang
periksa di Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Kepuasan publik atas kinerja pemerintah menurun. Begini respon pendukung Anies. Dikutip dari gpnn.com Jakarta, hasil survei nasional Trust Indonesia yang digelar pada 28 Januari 6 Februari 2023 menunjukkan tren kepuasan publik menurun atas kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Dalam statistik, hasil survei tersebut menunjukkan kepuasan publik berada pada level 62,5%, bergerak turun dari tingkat kepuasan tahun lalu yang berada di level 65,7%. Tren menurun tersebut juga berlaku pada kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pada hasil survei kali ini, kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi hanya sekitar 67%, sementara Wapres Ma'ruf hanya mendapatkan angka kepuasan sekitar 51,3%. Secara umum, tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahan memang menunjukkan penurunan. Tren penurunan tersebut juga terlihat pada persepsi publik atas kinerja Presiden Jokowi dan Wapres Kiai Ma'ruf, kata Direktur Eksekutif Trust Indonesia Azhari Ardinal dalam keterangannya kepada awak media Senin 20 Maret. Tren kepuasan publik yang menurun ini juga dipengaruhi oleh ketidakpuasan responden terhadap kinerja penegakan hukum dan kondisi ekonomi. Pada poin penegakan hukum, penilaian buruk responden bahkan mencapai angka 51,2%. Angka tersebut jauh melampaui penilaian baik responden yang hanya berjumlah 37,7%. Senada, publik juga menganggap kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Dalam hasil survei, sebanyak 48,8 responden menilai kondisi ekonomi sedang buruk. Hanya 37,0% responden yang menilai ekonomi masih dalam keadaan baik. Dua faktor yang menyebabkan tren kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf menurun. Pertama, karena responden menganggap kondisi penegakan hukum buruk. Kedua, karena responden beranggapan kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, ujar Azhari. Tak ayal, tren kepercayaan terhadap lembaga kepresidenan pun berkurang. Dari perolehan statistik sekitar 86,3% pada tahun lalu, responden saat ini hanya memberi kepercayaan sebanyak 84,0%. Angka tersebut lebih rendah dari tren kepercayaan responden kepada TNI yang berada pada kisaran level 85,1%. Temuan survei nasional Trust juga menunjukkan bahwa ketidakpuasan pemilih calon presiden Anies Baswedan terhadap kinerja Presiden Jokowi sangat tinggi. Secara statistik, jumlahnya sekitar 40,2%, tertinggi dibandingkan dengan ketidakpuasan yang dimiliki pemilih capres lainnya. Sebaliknya, pemilih capres Andika Perkasa menjadi pemilih yang memberikan penilaian kepuasan tertinggi kepada Presiden Jokowi dengan angka 90,0%. Disusul pendukung capres Ganjar Pranowo dan Puan Maharani yang masing-masing berada pada kisaran 86,4% dan 84,6%.